Sudah diatur belum, Jaka? Saya belum bisa share screen. Udah, Bu. Sudah. Masih disable katanya. Sebentar, Bu. Oke. Bu, coba Bu sama Ibu, saya nggak ngerti. Oke. Oke, berarti hostnya udah oke, sip. Ya, kita lanjut pembahasan yang tadi. Sudah belum di layarnya? Lagi loading, Bu. Loading, Bu, loading. Udah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke ya. Ini tadi saya ulangi lagi. Jadi untuk yang senyawa ionik bisa kita tuliskan per kation dan anionnya ya. Jadi tadi ada 2Na+, kemudian ada CO3 2-. Ya. Kemudian di sini ada magnesium nitrat, kita tuliskan di sini Mg-nya muatannya adalah 2+. Ingat ya, muatan dari si kation itu adalah jumlah anion ya. Dan muatan dari anion adalah jumlah kation. Jadi berapa banyaknya si anion itu akan mempengaruhi muatan dari si kation. Nah, kita lihat di sini NO3 jumlahnya 2, artinya Mg ini muatannya 2+. Nah, NO3 ini kan ada 2 ya. Ingat dia dikalikan dengan 2, di sini dikurung 2, artinya ada 2 NO3. Berarti muatannya adalah -1. Ya, biar jumlah antara kation dan anionnya menjadi 0 ya. Jadi ada 2+ ditambah dengan 2-, hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Ya, di kanan kita lihat sama seperti tadi ada Mg dan CO3. Nah, muatannya adalah Mg itu muatannya 2+. Ya, lihat di kiri muatannya 2+, CO3 muatannya 2-. Oke. Dan yang natrium nitrat juga seperti itu, kita tuliskan ya, ada Na+, kemudian NO3-1. Nah, kita lihat di sini jumlah Na di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan hanya ada 1. Nah, berarti di sini kita tambahkan koefisien 2, ya, 2 NaNO3. Artinya, kalau Na-nya ada 2, otomatis si ion NO3 juga ada 2. Nah, kita lihat di kiri, di kanan ada 2, di kiri juga sudah ada 2. Oke, berarti sudah setara. Nah, kita lihat yang MgCO3, Mg-nya di sini ada 1, di kiri juga ada 1, di kanan CO3-nya ada 1, di kiri juga ada 1. Nah, berarti reaksi kita sudah setara. Ya, berarti hanya penambahan koefisien 2 di depan NaNO3. Nah, berarti reaksi setaranya adalah Na2CO3 ditambah MgNO3 2 kali menghasilkan MgCO3 ditambah 2 NaO3. Nah, jadi ini untuk memudahkan menyetarakan reaksi. Tapi kalau misalnya masih bingung untuk memisahkan mana kation mana anion, bisa dituliskan urnya ya, seperti ini dituliskan. Ada Na, ada C, jadi jangan digabung C dengan O ya, dipisah. Ada C, ada Mg, kemudian ada N, ada O. Di kanan juga ada Na, ada C, ada Mg, ada N, ada O. Dia ditentukan satu-satu. Oke ya, saya rasa sudah jelas ya untuk menyetarakan reaksi. Jadi nanti yang tugasnya ternyata masih contek ke temannya, masih mungkin masih bingung, bisa dikerjakan lagi sendiri, ingat sendiri ya, biar kita tahu kapasitas kita atau kemampuan kita tuh sampai mana.
Ya, kalau misalnya kita nyontek punya teman, itu artinya kita tidak mengetahui potensi kita. Yang kita tahu hanyalah kemampuan teman kita. Ya, jadi nanti setelah saya jelaskan ini, ya, tolong dikerjakan lagi. Yang belum mengerti, tolong dikerjakan lagi sendiri sampai paham cara menyetarakan reaksi, ya, karena ini nantinya akan banyak kita gunakan untuk menentukan reaksi kimia, menentukan jumlah produk yang terbentuk, menentukan persen hasil yang didapatkan. Nah, itu semuanya tergantung kepada penyetaraan reaksi. Ya, jadi nanti Bu, izin bertanya, Bu. belajar mandirinya dibahas lagi. Oke, ya silakan. Kalau misalkan ngerjain tugasnya, kan itu ada yang NA sama dengan itu, Bu. Nah, saya nulisnya cuman di itu doang, nulisnya di kotretan, jadi tugasnya itu yang cuman soal terus langsung hasilnya gitu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting ngerti dari mana datangnya angka tersebut. Yang penting tahu, paham gitu. Ya. Oke, Oke, ada siap, yang mau Bu. bertanya Terima lagi? kasih. Bu mau nanya, Ya, silakan. ini persamaannya persamaan reaksi aja kan Bu, nggak sama persamaan reaksi redox? Enggak, belum. Kita belum masuk redox. Dan nanti redox kita masuk setelah UTS, ya. Kita masuk berbarengan dengan elektrokimia. Ya, reaksi redox. Jadi ini cuma reaksi biasa saja, ya. Menentukan, menyetarakan berapa jumlah atom di sebelah kiri, jumlah atom di sebelah kanan. Tidak lagi, bisa dilanjut? Bisa, Bu, bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, untuk materi selanjutnya ini kita akan banyak hitung-menghitung. Ya, jadi di stoikiometri pertama sudah bahas tentang konsep mol, hubungan antara mol dengan massa, kemudian hubungan antara mol dengan persen komposisi, menentukan rumus empiris suatu senyawa, kemudian kita sudah masuk ke persamaan kimia. Nah, sekarang kita lanjut mengenai hubungan antara reaktan dengan produk. Nah, ini kita pengenalan dulu dengan jenis-jenis reaksi kimia. Ada namanya reaksi pembakaran, ya, reaksi yang menggunakan oksigen yaitu O2 kita kenal dengan reaksi pembakaran. Ya, untuk reaksi pembakaran senyawa-senyawa hidrokarbon, ya, hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari C dan H, ya, sesuai dengan namanya hidrokarbon, ada hidrogen, ada karbon. Jika dibakar dengan oksigen, itu akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O, air. Ya. Kalau misalnya oksigen jumlahnya terbatas, ya, atau tidak cukup, maka yang dihasilkan adalah gas karbon monoksida, gas yang beracun. Dan yang kedua ada jenisnya reaksi kombinasi, ini reaksi penggabungan, ya, penggabungan antara unsur-unsur menghasilkan suatu senyawa. Yang ketiga ada reaksi dekomposisi, itu artinya reaksi penguraian, ya, balikan dari reaksi kombinasi. Ya, kalau kombinasi kita membentuk, ya, dari suatu unsur kita bentuk senyawa, kalau reaksi penguraian dari senyawa kita urai menjadi unsur-unsurnya atau senyawa yang lebih kecil. Nah, yang keempat ada reaksi metatesis, ini umumnya adalah reaksi pergantian pasangan. Nah, kita lihat dulu contohnya reaksi kombinasi di sini. Umumnya reaksi-reaksi sintesis, artinya sintesis itu kita membuat, ya, membuat satu produk, itu kita menggabungkan antara satu unsur dan menghasilkan suatu senyawa. Ya, contohnya di sini ada potasium atau kalium bereaksi dengan gas klor Cl2 itu akan menghasilkan kalium klorida, ya, 2KCl. Ini termasuk reaksi penggabungan, ya. Kalium ditambahkan dengan Cl menghasilkan KCl. Nah, kemudian ada reaksi dekomposisi, ini kebalikan dari reaksi penggabungan, berarti ini penguraian, ya. Di sini contohnya kita akan menguraikan merkuri 2 oksida, ya, raksa oksida dipanaskan. Kalau ada suatu reaksi kimia pemanasan ada
suhu tertentu, terurailah raksa oksida menjadi raksa di sini merkuri ditambah dengan gas oksigen. Kemudian ada reaksi pergantian, ya tadi ya pergantian pasangan kation litium, ya logam litium bereaksi dengan H2O, hasilkan litium hidroksida 2LiOH ditambah dengan gas hidrogen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Li-nya unsurnya kan Li di sebelah kiri, di kanan ternyata ada LiOH. Nah, OH-nya dari mana? OH-nya dari si air. Ya, jadi terjadi pergantian pasangan. Gitu. Nah, setelah masuk reaksi kimia, kita akan membahas tentang kaitan hubungan ya reaktan dan produk. Ya, jadi ingat tadi di sebelah kiri kita kenal sebagai reaktan, yaitu zat yang bereaksi. Sebelah kanan kita kenal sebagai produk. Nah, di sini ya, apa sih hubungan antara reaktan dengan produk? Nah, jadi di bagan ini bisa dilihat ya, jika diketahui massa dari suatu reaktan, ya, kita bisa menentukan massa dari suatu produk. Ya, ini banyak digunakan di laboratorium atau skala industri. Misalnya kita akan membuat produknya adalah misalnya titanium, ya. Kita akan membuat titanium sebanyak berapa kilo butuhnya misalnya atau berapa ton. Nah, di situ kita bisa menghitung ya atau menentukan secara teoritis kita harus gunakan reaktannya berapa agar kita mendapatkan titanium sebanyak 5 ton misalnya. Nah, itu kaitan antara reaktan dan produk. Nah, jadi di sini lihat kita masih bermain dengan mol, massa molar atau mR, dan juga massa reaktan. Ya, jadi diperhatikan lagi, diingat-ingat lagi bagaimana cara mengkonversi atau mengubah dari massa menjadi mol atau sebaliknya. Nah, jadi lihat di sini alurnya. Kalau yang diketahui adalah kalau yang ditanya adalah massa produk misalnya ya, kita disuruh menentukan berapa massa produk yang terbentuk dari reaksi misalnya reaksi pembakaran propana gitu ya, gas LPG ditambah dengan oksigen itu akan menghasilkan berapa banyak karbon dioksida misalnya. Nah, jadi untuk menentukan massa si karbon dioksida, kita perlu lihat berapa massa reaktan yang digunakan, yaitu si gas propana tadi. Kalau ada massanya, kita ubah menjadi mol. Ya, kita dapatkan mol propana. Setelah dapatkan mol propana, kita bandingkan dengan koefisiennya agar kita bisa mendapatkan mol dari si CO2. Dapat mol CO2, barulah kita bisa menentukan massa CO2. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk melihat hubungan antara reaktan dan produk. Ya, kalau misalnya di soal diketahui mol, misalnya mol propana yang bereaksi adalah 3,5 mol. Tentukanlah berapa banyak gas CO2 yang terbentuk. Nah, maka kita langsung mulai dari tahapan sini ya. Dari mol reaktan kita langsung mencari mol produk, dari mol produk kita dapatkan massa produk. Ya. Ingat di sini mengubah dari massa ke mol kita butuh mR. Ya, dari mol reaktan ingin mencari mol produk kita gunakan perbandingan mol, yaitu perbandingan koefisien. Nah, makanya tadi kalau misalnya penyetaraan reaksinya masih bingung ya perlu dipelajari lagi karena di bab ini atau di bahasan perbandingan koefisien. Artinya koefisien itu kita dapatkan dari persamaan kimia yang sudah setara. Nah, untuk tahapan-tahapan bagaimana cara kita menentukan jumlah reaktan ataupun jumlah produk dalam suatu reaksi kimia. Yang pertama adalah tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk dan setarakan persamaan kimianya. Tahap yang kedua, konversi atau ubah ya jumlah dari sebagian atau semua zat yang diketahui, biasanya itu reaktan, menjadi mol. Ya, jadi umumnya kalau soal seperti ini yang diketahui itu adalah si reaktannya. Yang ditanya adalah berapa produk yang terbentuk. Atau bisa juga sebaliknya. Produk yang terbentuk adalah 5 kilo, misalnya 5 kg CO2. Coba tentukan berapa massa reaktan yang dibutuhkan. Nah, jadi bisa antara reaktan dan produk itu bisa bergantian gitu ya yang dicari. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan koefisien-koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol ya dari kuantitas yang dicari atau yang tidak diketahui. Nah, ini contohnya seperti tadi ya. Kita akan menentukan massa produk, maka sebelum mencapai
tahap ini kita harus tahu dulu berapa mol produknya. Nah, untuk tahu mol produk berapa, kita lihat perbandingan koefisiennya dengan mol reaktan yang telah diketahui di soal. Agar lebih jelas nanti kita akan bahas di soal ya. Tahap yang keempat, kita konversi atau kita ubah jumlah zat yang tidak diketahui tadi menjadi satuan yang diperlukan. Ya, biasanya yang dibutuhkan adalah dalam bentuk massa, ya, itu gram. Oke, contoh soalnya ini ya. Semua logam alkali bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida logam alkali. Ya, contohnya adalah reaksi dari logam litium dan air. Ya, jadi ada logam litium di sini ditambahkan dengan air, itu akan menghasilkan hidroksida logam alkali. Hidroksida itu artinya OH- ya di sini. Ada ion OH-, kemudian menghasilkan gas hidrogen. Ya, jadi kalau nanti kalian akan membuat eksperimen gitu ya, saya akan menghasilkan gas hidrogen. Caranya seperti apa? Salah satunya bisa dengan menggunakan logam alkali. Ya, logam alkali itu logam golongan 1A, ya, ada litium, ada natrium dan sebagainya. Nah, direaksikan dengan air, itu akan menghasilkan hidroksida logam dan gas hidrogen. Nah, pertanyaannya adalah berapa mol H2 akan terbentuk dari reaksi sempurna antara 6,23 mol litium dengan air. Nah, jadi dari sini ya, yang ditanya adalah mol dari si produk. Ya. Jadi yang diketahui adalah mol Li ini diketahui, yang ditanya adalah mol dari H2. Nah, kalau kita lihat di bagan tadi di sini, yang ditanya adalah mol produk, yang diketahui adalah mol reaktan. Nah, maka caranya adalah dengan membandingkan koefisiennya saja. Ya, jadi kalau kita lihat bagannya, kita tidak perlu dari awal, tidak perlu menentukan massa reaktan berapa, tidak. Ya, karena dari mol reaktan menjadi mol produk, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Nah, ya. Dan yang kedua, yang pertanyaannya adalah berapa gram H2 akan terbentuk dari reaksi sempurna antara 80,57 gram litium dengan air. Nah, yang diketahui adalah massa reaktan. Yang ditanya adalah massa produk. Nah, kita lihat tahapannya untuk pertanyaan yang B. Ya, yang diketahui adalah massa reaktan, yang ditanya adalah massa produk. Nah, maka kita perlu melewati tahapan-tahapan ini. Ya, kita cari dulu mol reaktannya berapa, kita cari mol produk, dari mol produk kita ubah menjadi massa produk. Oke. Nah, ini sudah ada jawabannya saya tuliskan di sini ya. Perhatikan untuk soal yang A, karena yang terlibat adalah hubungan mol dengan mol, maka banyak tahapan yang kita skip gitu ya. Yang pertama persamaan yang setara, sudah setara persamaannya di sini ya. Dilihat jumlah Li-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Nah, oksigennya di sini, oh oksigennya ternyata belum, ya. Oksigennya di sini ada 2, di sebelah kiri, di sebelah kanan baru 1, di sebelah kanan ada 2. Nah, maka di sebelah kiri kita perlu kali dengan 2 di sini, ya. 2H2O. Oke. Nah, sekarang jumlah hidrogennya di kanan di kiri ada 4 ya, 2 kali 2 4, di kanan ada 2 ditambah 2. Jadi persamaan setaranya adalah 2Li ditambah 2H2O menghasilkan 2LiOH ditambah H2. Ya, jadi persamaannya sudah setara. Yang kedua, konversi jumlah reaktan ke mol. Ya, jadi tahapan tadi yang kedua dikonversi ke mol. Kita lihat di soal kita ternyata sudah dalam bentuk mol. Oke, berarti kita bisa skip. Nah, yang ketiga, bandingkan koefisien Li dan H2 untuk menentukan mol H2. Nah, ini kan tadi Li itu kita kenal sebagai reaktan, H2 itu adalah produk. Ya. Nah, untuk mencari mol H2, kita bandingkan koefisien dari litium dengan H2. Ya, ingat, misalnya kita akan menentukan mol H2, ya, maka yang ditanya itu koefisiennya yang kita letakkan di atas sebagai pembilang. Ya, maka mol H2 sama dengan perbandingan koefisien dari H2 dibagi dengan koefisien dari Li, karena Li yang diketahui, dikali dengan mol Li. Nah, jadi si perbandingan koefisiennya, ingat koefisien H2 di sini hanya 1, ya, 1 H2, sedangkan Li koefisiennya ada 2. Nah, maka sekarang mol H2-nya adalah setengah dari mol Li.
Ya, setengah dari 6,23 mol, yaitu 3,12 mol. Ya, ini Ibu dari saya mau tahapan. nanya Bu, Ya, boleh. yang 2 tuh Bu, maksudnya gimana? Yang dua Tahapan yang mana? tahapan kedua Bu. Tahapan kedua. Oh, ini artinya kita harus mengubah jumlah dari reaktan, misalnya dari massa kita ubah dulu ke mol. Nah, karena kita di soal sudah dalam bentuk mol, jadi kita tidak ada yang perlu kita ubah. Itu. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini tuh tahapan yang dari sebelumnya ya. Kalau misalnya massa kita ubah dulu ke mol, dapat mol reaktan, kita bandingkan dengan koefisien agar kita dapat mol produk, dari mol produk baru kita dapatkan massa produk. Kalau misalnya di soal sudah diketahui mol, maka tidak perlu kita ubah lagi ya, karena dia sudah dalam bentuk mol. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan adalah tuliskan reaksi yang setara, karena pada saat kita menentukan mol dari produk, itu kita gunakan perbandingan koefisien. Ya, yang diketahui adalah Li, yang ditanya adalah H2 ya, maka koefisien dari H2 dibandingkan dengan koefisien dari Li dikalikan dengan mol Li. Ya, kalau kita lihat di sini kan artinya ada 2 mol litium bereaksi dengan 2 mol H2O menghasilkan 2 mol LiOH ditambah dengan 1 mol H2. Artinya 2 mol Li ini sebanding dengan 1 mol H2. Ya, maka mol H2 itu setengah dari mol Li. Ya, jadi ini konversi dan persamaan matematika di sini ya. Ingat membandingkan koefisien ya. Ingat yang ditanya kita jadikan sebagai pembilang, sedangkan yang diketahui kita jadikan sebagai penyebut. Nah, sekarang kita dapat nih mol H2 yang terbentuk itu sebanyak 3,12 mol. Nah, misalnya untuk pertanyaan yang B ditanya adalah massa H2 yang terbentuk dari reaksi sempurna 80,57 gram Li dengan air. Nah, kita lihat di soal yang diketahui adalah massa, yang ditanya juga massa dari produk. Nah, maka untuk langkah ini ya, lihat di sini tadi saya lupa di sini ada 2H2O ya. Persamaan setaranya di sini 2H2O. Oke, untuk pertanyaan yang B, karena kita mulainya dari massa, maka kita ubah dulu ke mol. Ya, di tahapan yang kedua di sini kita konversi atau kita ubah jumlah reaktan ke bentuk mol. Nah, ingat mengubah dari massa ke mol kita bagi dengan mr. Ya, jadi massa Li 80,57 gram, mr-nya adalah 6,94 gram per mol. Ya, dapatlah mol Li sebanyak 11,61 mol. Nah, setelah dapat mol Li, maka kita bisa mencari mol dari H2 ya. Mol yang ditanya kan H2. Ya, kita bandingkan sama seperti tahapan yang sebelumnya, koefisiennya kita bandingkan ya, koefisien yang ditanya dengan koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah mol dari Li. Ya, artinya di sini mol H2 itu adalah setengah dari mol Li. Ya, yaitu setengah dari 11,61 yaitu 5,805 mol. Nah, di pertanyaannya yang ditanya adalah massa. Nah, maka mol ini kita ubah menjadi bentuk massa. Ya, kalau dari mol menjadi massa maka dikali dengan AR atau MR. Ya, jadi mol Li yang sudah kita dapat kita kalikan dengan AR-nya. Ingat dia dalam bentuk H2. AR-nya berarti 2 kali AR hidrogen. Ya, hati-hati di sini dalam menentukan MR dikalikan dengan berapa jumlah atomnya. Ya, kalau ada di sini kan H2 ya. Kan H itu AR-nya 1. Nah, karena ada H2, ya berarti ada 2H, jadinya AR-nya itu 2, ya, 2 gram per mol. Jadi molnya dikali dengan AR, ditambahkanlah 11,61 gram H2. Nah, di sini kita bisa tahu, jika kita mereaksikan 80,57 gram Li dengan air, maka gas hidrogen yang kita dapatkan adalah sebanyak 11,61 gram. Nah, jadi inilah yang tadi saya katakan hubungan antara reaktan dan produk. Nah, pertanyaannya bisa dibalik. Misalnya, dari reaksi ini didapatkan hidrogen sebanyak misalnya 30 gram. Nah, berapakah Li yang dibutuhkan? Nah, berarti kan ini kebalikannya ya, kebalikan. Yang diketahui produk, yang ditanya reaktan. Nah, maka tahapannya tetap sama. Ya, tahapannya tetap sama, dari massa produk kita ubah menjadi mol produk, dari mol produk kita bandingkan koefisiennya dengan mol reaktan,
kemudian dapat mol reaktan, dapatlah massa reaktan. Ya, jadi tahapan-tahapan ini ingat Bu, izin bagan menjawab contoh ini, boleh nggak Bu? ya, silakan Ridwan. Ya boleh. Yang tadi itu mungkin jawabannya lebih kecil dari 80,57 gram mungkin ya Bu? Yang mana? Ya yang ini. Iya, kan jawabannya 11,61 gram ya, H2 yang terbentuk. Yang Kita juga bisa tahap 5-nya Bu kan, saya kan punya bukunya Bu. Hampir mirip gitu. Tahap 5-nya tuh karena massa molar H2 lebih kecil daripada Li. Dan 2 mol Li diperlukan untuk menghasilkan 1 mol H2. Kita diharapkan bahwa jawaban massa H2 yang terbentuk lebih kecil daripada 80,57 gram itu gimana Bu maksudnya? Coba ulangi lagi yang mana? Yang satu kalimat terakhir. Ulangi Yang semua ya Bu. akhir. Enggak, yang dari 2 mol tadi saya sudah paham. Oke, 2 mol Li dibutuhkan untuk 1 mol H2. Kemudian Kita harapkan bahwa jawabannya massa H2 dalam kurung massa H2 yang terbentuk lebih kecil daripada 80,57 gram. Nah, itu maksudnya gimana? Soalnya gini, Bu. Yang materi di share screen mirip sekali gitu sama di buku saya. Oh, Raymond Chang ya? Ya, Bu. Oh ya, jadi saya juga gunakan Raymond Chang. Ya, jadi yang sebelumnya di materi di awal, mungkin Ridwan ikut nggak ya di pertemuan awal? Di sana kan saya bahas kontrak perkuliahan juga literatur yang digunakan. Nah, literatur kita salah satunya buku Raymond Chang atau juga ada buku dari Brady ya yang bahasa Inggris. Oke. Jadi kan maksudnya di sini kita lihat perbandingan molnya ya di sini. Perbandingan molnya kan di sini 2 mol Li dengan 1 mol H2. Nah, kalau kita lihat perbandingan molnya, otomatis mol H2 di sini berarti setengah dari mol Li. Ya, perbandingan koefisien. Ya, 1 mol H2 itu kan sebanding dengan 2 mol Li. Ya, jadi kalau misalnya Li yang diketahui, maka untuk mencari mol H2 setengah dari mol Li karena perbandingan koefisien tadi. Artinya kalau molnya menjadi setengah, maka otomatis masanya juga akan lebih kecil, yaitu masanya di sini cuma dapat 11,61 gram H2. Ya, jadi perbandingan mol itu secara tidak langsung juga membandingkan massa, ya, tapi di sini kita bandingkan secara koefisien yang terbentuk. Ya, jadi bisa dilihat di sini tadi kan saya tulis di sini 2 mol Li bereaksi dengan 2 mol H2 menghasilkan 2 mol LiOH ditambah 1 mol H2 sini ya. Karena di sini penyetaraannya adalah 1 mol H2 itu ya kita lihat sebanding dengan 2 mol Li. Nah, yang diketahui di sini kan mol dari Li-nya. Ya, di soal kan diketahui mol dari si reaktan. Nah, maka untuk mencari mol H2 adalah setengah dari mol Li. Ya, dibagi 2. Jadi mol Li ini dibagi 2, maka kita dapatkanlah mol si H2. Jadi secara mol dia lebih sedikit, masanya juga lebih sedikit. Tuh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, mau nanya. Ya, ya. Yang setengahnya itu dari mana, Bu? Perbandingan koefisien. Ya. Oh iya, Bu, ya, Bu. Ya, jadi setengahnya perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisien, kan koefisien ini kan menunjukkan molnya. Ya, jadi kita bandingkan koefisien yang ditanya itu kan H2. Ya, maka mol H2 sama dengan setengah dari mol Li. Ya, koefisiennya dibandingkan. Koefisien dari H2 dengan koefisien dari Li. Ya, jadi 1/2 dikali dengan mol Li, kita dapatlah si mol H2. Tuh. Ya, Bu, paham. Ya, jadi perbandingan misalnya koefisien H2 di sini adalah 2, maka kita tulis 2 di sini. Ya, kalau Li-nya misalnya 3, kita tulis 3 di sini. Ya, jadi perbandingan koefisiennya saja. Oke, bisa dipahami untuk
contoh soal yang ini menentukan massa ataupun mol dari suatu reaksi. Jadi ingat tahapan-tahapannya. Ya, ini tahapannya ya. Nah, kalau misalnya diketahui adalah massa reaktan, yang ditanya massa produk, maka lewati tahap-tahapan ini. Ya, dikonversi dulu atau diubah dulu menjadi dalam bentuk molnya, kemudian baru kita bandingkan dengan koefisien ya untuk mendapatkan mol produk, kemudian dapatlah massa produk ya. Jadi jangan langsung dari massa reaktan kemudian bisa langsung dapat massa produk dengan menggunakan perbandingan koefisien misalnya, tidak bisa ya. Karena kan reaktan tadi kan dia bereaksi gitu ya, dia menggunakan massa molar yang berbeda dengan massa dari produk. Nah, maka kita gunakanlah mol. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas di konsep mol. Mol itu menyatakan jumlah ya, jumlah dari suatu zat atau senyawa kimia. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke reaksi pembatas. Nah, jadi di soal sebelumnya ya, yang diketahui hanya satu reaktan saja ya. Jadi reaktannya diketahui molnya atau massanya. Di sini kita bisa mencari mol atau massa produk yang terbentuk. Nah, bagaimana kalau misalnya si H2O-nya juga diketahui massa dan molnya? Nah, kita akan memilih nih, si produk itu akan bergantung pada jumlah si Li-nya atau jumlah si airnya. Nah, ini kita akan bahas di reaksi pembatas. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini reaksi pembatas artinya si reaksi itu atau si reaktan itu membatasi jumlah produk yang bisa kita bentuk. Oke, lihat di layar seperti ini. Ya, di sini saya punya etilen, ya, gas etilen C24 di sini. Saya reaksikan dengan air, ya, air menghasilkan etanol. Ya, jadi 1 mol etilen direaksikan dengan 1 mol air akan menghasilkan 1 mol etanol. Lihat di sini perbandingannya 1:1 ya. Kalau ada 1 mol etilen, ada 1 mol air, terbentuklah 1 mol etanol. Nah, kalau misalnya jumlahnya jadi 3 mol etilen dan 3 mol air, maka etanol yang terbentuk jumlahnya juga 3. Ya, ingat tadi perbandingannya 1:1 ya. Otomatis kalau sekarang perbandingannya 3:3, ya si etanolnya yang terbentuk juga 3. Ya, jadi ada 3 etilen bereaksi dengan 3 mol air, maka etanol yang terbentuk juga 3 mol. Nah, bagaimana kalau misalnya ya gambar yang paling bawah yang saya tunjuk ada 3 mol etilen sedangkan airnya ada 5 mol. Nah, maka berapa banyak etanol yang terbentuk? Apakah 3 atau 5? Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari etanol itu ditentukan dari jumlah yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit adalah si etilen, 3 totalnya. Maka etanol yang terbentuk juga 3. Ya, sedangkan si air, 2 molekul air tadi bersisa atau berlebih. Nah, jadi bisa kita lihat di sini jumlah etanol yang terbentuk ini ditentukan oleh banyaknya si etilen. Nah, jadi si etilen ini kita kenal sebagai reaksi pembatas. Artinya dia membatasi jumlah etanol yang terbentuk. Nah, kalau misalnya saya analogikan, ya, saya akan membuat kue, misalnya ya, 1 gram tepung saya tambahkan dengan 1 butir telur, saya dapat 1 kue. Ya, jadi saya punya 1 gram tepung ditambah dengan 1 butir telur, dapatlah 1 kue. Kalau misalnya saya punya 2 gram tepung dan saya punya 2 butir telur, artinya saya bisa membuat 2 kue. Nah, kalau misalnya saya punya 3 gram tepung, saya punya 5 butir telur, maka kue yang misalnya saya buat adalah 3 kue. Ya, tergantung dari jumlah si tepung, bukan jumlah telur. Kenapa? Karena jumlah telur itu berlebih, sedangkan jumlah tepung itu kurang. Kalau misalnya saya mau membuat 5 kue, sedangkan yang tersedia hanya ada 3 tepung, maka saya tidak bisa membuat 5 kue. Ya, maka dengan ketersediaan 3 gram tepung tadi dan 5 telur, saya bisa membuat 3 kue, sedangkan 2 telurnya tidak terpakai, artinya dia tersisa. Nah, jadi ini yang kita kenal sebagai reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas adalah reaktan yang pertama habis bereaksi, ya, atau reaktan dengan jumlah mol terkecil.
Nah, jadi ini kita gunakan nanti untuk menghitung berapa produk yang terbentuk jika jumlah masing-masing reaktan diketahui. Ya, misalnya kalau yang soal yang tadi Li-nya diketahui jumlahnya, H2O-nya juga diketahui jumlahnya. Nah, maka H2 yang terbentuk itu berapa? Nah, itu kita bisa lihat yang terbatas jumlahnya apa, si Li-nya atau si H2O-nya. Nah, itulah yang kita akan bahas di reaksi pembatas. Oke, ya. Jadi tahapan untuk menentukan reaksi pembatas, yang pertama tuliskan dulu reaksi yang setara. Yang kedua, hitung jumlah zat B yang diperlukan untuk bereaksi dengan zat A yang tersedia. Artinya kayak tadi ya, hitung berapa banyak gram yang ada dan hitung berapa jumlah telur yang ada. Nah, baru kita bisa menentukan reaksi pembatas. Ya, yang jumlahnya lebih sedikit itu yang mana. Nah, yang ketiga, bandingkan jumlah zat yang diperlukan dengan yang tersedia. Ya, ini untuk menentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas. Oke, kita lihat di contoh soal yang ini. Ya, pertanyaannya adalah berapa gram nitrogen monoksida yang bisa dihasilkan dari reaksi amonia, ya, jumlahnya sebanyak 30 gram dengan 40 gram oksigen, ya, dengan persamaan sebagai berikut. Ya, jadi di sini ada reaksi antara amonia dengan oksigen, itu menghasilkan NO dan H2O. Ya, kalau dilihat di sini persamaannya sudah setara. Ya, dilihat jumlah atom-atomnya, nitrogen di kiri 4, di kanan juga 4, hidrogen di kiri ada 12, di kanan juga ada 12, 2 kali 6, oksigennya di kiri ada 10, di kanan juga ada 10. Oke, ya, jadi tahapan 1 sudah beres, reaksinya sudah setara. Nah, tahapan yang keduanya tadi adalah kita bandingkan ketersediaan, ya, dari masing-masing. Ini kita tentukan berapa mol amonia, ada berapa mol oksigen. Nah, untuk menentukan mol, ingat persamaannya adalah massa dibagi mR. Nah, massanya diketahui ya, 30 gram. MR-nya adalah 15 gram per mol, jadi dapatlah 2 mol. Ya, jadi 2 mol ini untuk 4 NH3. Ya, maka untuk 1 NH3 itu ada 0,5 mol. Ya, jadi untuk membandingkan mol reaktan terkecil yang untuk menentukan reaksi pembatas itu kita bagi dengan koefisiennya. Ya, kita akan menghitung perbandingan 1:1. Ya, kalau kita masukkan 2 mol di sini, kemudian kita bandingkan dengan mol oksigen, itu belum bisa kita bandingkan karena NH3-nya ada 4 mol, sedangkan oksigennya ada 5 mol. Nah, maka kita perlu bandingkan 1:1. Ya, kita bagi dengan koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat yang oksigen. Nah, mol oksigen yang bereaksi pada persamaan ini sebanyak 40 gram ya, massa dibagi dengan MR-nya 32. Ya, itu 1,25 mol. Berarti 1,25 mol ini untuk 5 O2. Nah, sedangkan untuk 1 O2, maka kita bagi dengan koefisiennya. Ya, 1,25 mol kita bagi dengan 5, jumlahnya adalah 0,25. Nah, di sini kita bisa lihat mol terkecil adalah mol CO2. Ya, maka O2 di sini sebagai reaksi pembatas karena jumlahnya lebih kecil. Ya. Jadi ingat tadi kalau perbandingan 1:1 artinya ada 0,25 mol O2, ada 0,5 mol NH3. Nah, maka di sini si O2-nya akan habis bereaksi, cepat habis bereaksi. Ya, karena dia sebagai reaksi pembatas, jumlahnya lebih kecil. Ya. Nah, setelah kita dapatkan reaksi pembatasnya adalah mol si oksigen tadi. Ya, kita dapat oksigen sebagai reaksi pembatas, artinya kan dia yang paling cepat habis. Artinya, jumlah NO yang terbentuk di sini kita bisa cari dari mol oksigen yang tersedia. Nah, jadi tahapan-tahapan tadi, ingat tahapan yang ada massa reaktan, mol produk, kemudian massa produk. Reaktannya kita sudah seleksi, kita akan menggunakan reaktan yang mana. Nah, reaktan yang kita gunakan adalah yang menjadi reaksi pembatas. Oke, jadi di sini kita lanjut tahap selanjutnya untuk menentukan massa dari si NO. Ingat kita bandingkan dulu koefisiennya ya untuk mendapatkan mol NO. Dari mol baru kita dapatkan massa. Nah,
Untuk mencari mol NO, kita bandingkan koefisiennya. Koefisien antara NO dengan oksigen. Ya, jadi 4/5 dikali dengan mol oksigen dalam reaksi. Ingat, dalam reaksi ada 5O2. Maka mol yang digunakan adalah mol yang 1,25, bukan yang 0,25. Ya, ini juga banyak yang keliru. Ya, setelah menentukan reaksi pembatas, kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan produk. Banyak yang salah ini ya, mol O2 yang digunakan adalah mol yang ini. Nah, bukan ya. Ingat, mol ini untuk membandingkan 1/1-nya berapa ya, jumlah mol yang paling kecil itu yang mana. Nah, jadi untuk memasukkan ke persamaan, menentukan produk, ingat produk di sini kan kita menggunakan 5O2 ya. Maka mol yang kita gunakan adalah mol dari 5O2 tadi, yaitu 1,25 mol oksigen. Nah, kita bandingkan 4/5 kita kali dengan 1,25 mol oksigen, dapatlah mol NO yang terbentuk itu sebanyak 1 mol. Oke, nah setelah dapat mol dari NO, kita bisa tentukan massa. Massa sama dengan mol dikali MR. Ya, molnya 1 mol, MR-nya 30 gram per mol. Jadi dapatlah massanya sebanyak 30 gram NO. Oke, ada pertanyaan dulu untuk contoh soal yang ini? Bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Bingung, Bu. Oke, bingungnya di bagian yang mana? Itu kan yang massa NO, Bu, perbandingan mol dikurangi mol NO dan O2, itu dikuranginya yang di mana, Bu? Ini bukan kurang, perbandingan mol-mol NO dan O2. Oh, terus Bu, itunya yang koefisiennya kenapa diambilnya yang NO sama O2? Oke, tadi kan di soal kita kan akan menentukan massa dari si NO. Ya, maka karena NO produk ya kan dia hasil dari suatu reaksi. Nah, kita harus lihat dulu dia patokannya ke reaktan yang mana. Ya, makanya kita gunakan reaksi pembatas. Ingat, reaksi pembatas digunakan jika diketahui jumlah dari masing-masing reaktan. Ya. Oke, di sini coba saya hapus dulu biar jelas. Nah, jika diketahui massa dari NH3, ada massanya, ada massa O2, maka massa NO yang terbentuk kita bisa tahu dari reaksi pembatas. Artinya kita bisa lihat mana yang jumlahnya lebih sedikit, ya O2 kah atau NH3 kah? Karena hasil NO akan berpengaruh ke sana. Kalau jumlah O2 yang paling sedikit, maka kita bisa bandingkan mol NO dengan O2 untuk menentukan massa si NO. Kalau ternyata mol si nitrogen yang paling sedikit, maka untuk mencari NO kita bandingkan mol NO dengan mol amonia. Jadi kalau kasusnya seperti ini, karena diketahui massa dari masing-masing reaktan, kita bisa pilih salah satu, ya, mana sebagai reaksi pembatas agar hasil NO nanti tergantung ke reaksi pembatas tersebut. Kalau misalnya di sini yang diketahui adalah massa amonia, massa oksigennya tidak diketahui. Ya, misalnya di soal dituliskan sejumlah 30 gram NaH3 direaksikan dengan oksigen berlebih menghasilkan NO dan H2O. Nah, kalau dituliskan seperti itu, oksigen berlebih, artinya dia pasti tidak akan menjadi reaksi pembatas karena jumlahnya akan berlebih. Ya, karena jumlahnya berlebih, maka si NH3 tadi otomatis menjadi reaksi pembatas. Ya, jadi ingat saja, kalau misalnya ini adalah tepung, ini adalah telur, dan ini adalah kue, ya, ingat jumlah kue tadi ditentukan oleh ketersediaan dari tepung dan telur yang paling sedikit. Nah, tapi kalau misalnya dituliskan tepungnya ada sekian gram, sedangkan telurnya berlebih, artinya jumlah NO yang terbentuk jumlah kue yang terbentuk tergantung dari jumlah tepung yang tersedia. Ya, jadi kita tidak lihat lagi berapa jumlah oksigennya, tapi jumlah dari si NH3-nya. Ya, jadi kalau saya analogikan seperti tadi yang tepung, telur, dan kue. Kalau misalnya ini tepung, ini telur, ini kue, maka untuk menentukan berapa jumlah kue yang terbentuk, kita harus cari dulu ya mana jumlah yang paling kecil. Nah, untuk menentukan jumlah yang paling kecil, ingat kita hitung dulu mol masing-masingnya. Mol NH3 ada berapa, mol oksigen ada berapa. Ya, ini 2 mol ini artinya untuk 4 NH3 ya. Sedangkan 1,25 mol ini untuk 5 O2. Nah, untuk membandingkan mana yang jumlahnya paling sedikit ya, karena koefisiennya beda, yang 1,4 yang 1,5, maka biar sama dibandingkan kita bagi dengan koefisien masing-masing.
Ya, kalau kita bagi dengan koefisien masing-masing kan kita dapat perbandingan 1:1-nya. Ya, berarti untuk 1 O2 itu 0,25, untuk 1 NH3 itu 0,5. Ya, kita dapatlah ternyata si oksigen itu jumlahnya paling sedikit, ya, hanya ada 0,25 yang tersedia. Nah, maka O2 di sini sebagai pereaksi pembatas. Nah, karena dia sebagai pereaksi pembatas, artinya dia jumlahnya paling sedikit, maka untuk menentukan NO yang terbentuk, kita bandingkanlah dengan yang paling sedikit tadi, yaitu si oksigen. Nah, kita bandingkan koefisiennya untuk menentukan mol dari NO yang terbentuk, dapat mol NO, baru kita bisa cari massa dari si NO. Ya, jadi untuk menentukan mol NO, kita gunakan mol O2, jadi bukan mol NH3, ya, karena di sini reaksi pembatasnya adalah si oksigen. Ya. Nah, kalau kita tulis di sini 4 mol NO dibagi 5 mol O2 dikali 1,25 mol O2, ini 4 artinya koefisien dari NO, 5 di sini artinya koefisien dari si oksigen. Ya, kita kalikan dengan mol yang terbentuk tadi 1,25, dapatlah mol NO tadi 1 mol. Ya, hanya ada 1 mol NO. Nah, maka untuk menentukan massa, mol dikali MR dapat massanya 30 gram. Ya. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya saya hitung dari jumlah NH3 gimana Bu? Bisa ya, kalau misalnya masih bingung itu apakah benar si O2 sebagai reaksi pembatas. Nah, coba kita lihat dari perbandingan dengan mol NH3. Ya, di sini. Lihat ini panah saya bawa ke sini. Ya. Kita bandingkan ya, untuk menentukan mol NO, kita gunakan NH3 misalnya. Ya, karena kita ingin membandingkan apakah benar si oksigen sebagai pereaksi pembatas. Nah, di sini berarti kan karena perbandingan koefisien NO dengan NH3 sama, ya, 4/4, ya, kita kalikan dengan molnya. Mol NH3 yaitu ada 2 mol. Ya, maka mol yang terbentuk, ya, mol NO yang terbentuk adalah 2 mol juga. 2 mol NO. Ya, berarti sekarang massa NO-nya menjadi 2 kali lipatnya, ya, karena dia 2 mol. Artinya massa NO-nya menjadi 60 gram. Nah, bisa dilihat kan di sini jumlah yang paling sedikit adalah yang 30 gram, ya, yang dari oksigen. Artinya di sini dengan adanya 1,25 mol oksigen itu bisa menghasilkan 30 gram NO. Tapi dengan adanya 2 mol NH3 itu menghasilkan 60 gram. Nah, ini dilihat jumlah NO tadi, dilihat dari jumlah NO oksigen yang tersedia. Ya, ini perbandingannya kayak kue tadi. Kalau ada 3 gram tepung, itu dapat menghasilkan sebanyak 3 kue misalnya. Ya, tapi dengan adanya 5 telur, harusnya kita bisa membuat 5 kue. Nah, tapi ternyata oksigennya tidak tersedia sebanyak itu. Nah, makanya oksigen yang kita gunakan sebagai reaksi pembatas. Ya, jadi, untuk reaksi pembatas ini digunakan jika reaktan-reaktan yang digunakan pada saat bereaksi itu diketahui jumlahnya. Nah, jadi kita harus pilih salah satu sebagai reaksi pembatasnya yang mana. Nah, Bu, kalau misalnya dua-duanya ini sama jumlah molnya, artinya dua-duanya ini sama-sama sebagai reaksi pembatas, maka si NO tadi jumlahnya bisa kita bandingkan dengan O2 ataupun NH3. Ya, jadi kita bisa gunakan salah satunya. Ya, jadi kalau misalnya setelah kita hitung misalnya di sini ya, si mol NH3 tadi kan 2 mol, ternyata dibagi dengan koefisien tertentu ya. Ini soalnya saya ganti ya. Oke, saya hapus dulu semua. Nah, kalau misalnya di sini mol NH3 ya, pada saat kita menentukan mol yang bereaksi misalnya hasilnya juga sama-sama 0,25 misalnya. Nah, si oksigennya juga 0,25. Artinya, kedua-duanya bisa kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan jumlah si NO yang tersedia, yang sebagai produknya itu yang dihasilkan. Ya, jadi inilah kegunaan kita menentukan reaksi pembatas. Kita bisa tahu nih produk kita nanti hasilnya ada berapa banyak, dan itu tergantung dari molnya siapa. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada reaksi antara
natrium hidroksida misalnya, NaOH dengan HCl akan menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, saya ingin NaCl-nya sebanyak 50 gram misalnya. Atau yang diketahui NaOH-nya sebanyak 50 gram, HCl-nya 50 gram, berapa banyak NaCl yang terbentuk. Nah, itu kita bisa hitung siapakah yang menjadi reaksi pembatas dalam menentukan jumlah NaCl yang terbentuk. Ya, nah ini di sini Ibu, ya. Ibu maaf tadi sinyalnya lup-lup. Itu mau nanya MR yang di mol NH3 sama MR yang di mol oksigen itu teh dari mana Ibu 15 sama 32-nya? Yo, gimana cara menentukan MR? Ya, masih ingat? Lihat dari N sama Masih Bu, masih ingat. Ingat, gimana cara menentukan MR dari NH3? Berarti 1 kali ARN. Ingat nomor massa. Nomor massa kalau di tabel periodik itu yang bagian bawah unsur. 1 kali ARN ditambah 3 kali AR dari hidrogen. Ya. Ya, Bu. Jadi dibandingkan di sini ya, untuk menghitung si MR-nya. MrO2 juga ya, berarti karena ada O2 di sini artinya 2 kali AR oksigen ya. 2 kali 16 sama dengan 32 gram per mol. NH3 juga N itu 14 ditambah 3. Oh, sorry, 17. Saya salah tulis, 17. Kan untung tadi, siapa nanya tadi? Saya bisa tahu nih, saya salah tulis di sini. 30 dibagi 17. Cek dulu, 30 bagi 17, 1,76. 1,76. Semoga dia tidak sebagai reaksi pembatas ya. Kalau nggak nanti ulang lagi semua. Oke, tidak. 1,76 dibagi 4 hasilnya adalah 0,44. Ya, jadi ini 17 ya. Maaf tadi saya salah menuliskan, saya tulisnya 15. Jadi di sini untuk menentukan MR, menghitung MR, dilihat AR dari masing-masing senyawa. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, Ibu itu kan di soal ada 4 NH3 ditambah 5 O2. Nah, maka untuk menentukan molnya berarti MR-nya dikali 4 nggak Bu? Gitu. 3-nya dikali 4. Jadi ada 4N, ada hidrogen. Tidak ya. Jadi untuk menentukan MR, kita hanya lihat senyawanya saja ya. Yaitu NH3 dan O2. Jadi tidak tergantung, tidak berpengaruh dengan koefisiennya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ingat hubungan antara reaktan dengan produk. Ya, jadi ingat tahapan-tahapan ini, bagaimana cara kita menghitung massa produk jika yang diketahui adalah massa reaktan, bagaimana cara kita menentukan massa reaktan jika yang diketahui adalah massa produk. Ya, jadi ini bisa dibalik ya panahnya. Kalau yang diketahui adalah massa produk, maka langkah pertama kita ubah menjadi mol produk. Dari mol produk kita bandingkan koefisiennya agar kita dapat mol reaktan, dari mol reaktan kita dapat massa reaktan. Ya, jadi ini bisa berkebalikan, bisa dari reaktan dulu untuk mencari produk atau dari produk untuk menentukan massa reaktan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hasil reaksi. Nah, di hasil reaksi ini menunjukkan rendemen ya. Rendemen itu artinya berapa banyak hasil yang kita dapatkan jika dibandingkan dengan hasil secara teoritis atau secara perhitungan. Nah, ini banyak kita gunakan pada saat kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, pada percobaan itu seringkali jumlah produk yang diperoleh itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hasil perhitungan secara teoritis. Nah, hal ini disebabkan oleh yang pertama ada isu mekanis ya, misalnya melekatnya produk kepada peralatan ya, yang harusnya produk kita yang terbentuk misalnya 5 gram, tapi karena kita tidak
mengumpulkan si produk itu atau tidak tidak mengumpulkan ya si produknya secara teliti, secara maksimal, akhirnya jumlahnya menjadi lebih sedikit, jadi kurang. Misalnya jadi 4,7 gram atau 4,5 gram. Yang kedua karena proses penguapan ya. Ini khususnya apabila titik didih dari produknya rendah. Misalnya tadi ya, saya akan mereaksikan antara etilen dengan H2O membentuk etanol. Nah, etanol itu kan titik didihnya rendah ya. Dan kalau misalnya pada saat kita mereaksikan si etilen tadi dengan air, kita gunakan suhu di atas titik didih, artinya sebelum kita kumpulkan si etanol, dia sudah menguap dulu nih. Nah, kalau dia menguap kan artinya jumlah yang didapatkan jadi lebih sedikit. Nah, itu juga menjadi error ya, yang bisa menyebabkan jumlah produk yang terbentuk lebih sedikit dari yang seharusnya. Dan yang ketiga, sebagian padatan masih tertinggal dalam larutan, ini pada saat proses penyaringan yang kurang maksimal atau kurang sempurna. Dan yang keempat, adanya kompetisi pembentukan produk dengan reaksi samping. Ya. Jadi kalau misalnya reaksinya bisa bertahap atau 2 kali gitu ya, nah maka produk yang terbentuk pada tahapan pertama itu harus dikumpulkan terlebih dahulu agar dia tidak langsung bereaksi dengan reaksi samping. Nah, ini nanti dibahas banyak di kimia gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang kita bahas dulu bagaimana cara kita menentukan persen hasil reaksi. Nah, ini persen hasil ini adalah berapa banyak hasil yang didapat ya secara percobaan atau secara eksperimen kita bandingkan dengan hasil yang seharusnya secara teoritis atau secara perhitungan. Kita kali dengan 100%. Nah, semakin mendekati 100%, maka hasil yang didapatkan semakin bagus. Artinya jumlah produk yang kita dapatkan itu sesuai dengan teori, ya sesuai dengan perhitungan. Nah, contohnya seperti ini ya. Seorang kimiawan akan mensintesis fosfor triklorida dengan mereaksikan 12 gram fosfor dengan 35 gram gas klor ya. Di sini kita tahu reaktannya adalah fosfor dengan klor. Produknya adalah fosfor triklorida. Nah, reaksi ini menghasilkan 42,4 gram fosfor triklorida ya, padatan. Artinya 42,4 ini adalah hasil yang didapatkan secara percobaan. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah persen hasil dari senyawa tersebut. Ya, kita menentukan apakah benar ya 42,4 gram ini sudah sesuai secara teoritis atau tidak. Nah, maka langkah-langkahnya yang pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksi setaranya. Yang kedua, kita tentukan reaksi pembatas. Yang ketiga, kita tentukan hasil produk secara teori. Yang keempat, kita bandingkan atau kita tentukan persen hasil. Ya, kita bandingkan hasil secara teori dengan percobaan. Oke, nah jadi ini adalah reaksi antara fosfor ya dengan gas klorida. Ya, di P4, jadi fosfor di alam dalam bentuk P4, gas klor di alam dalam bentuk Cl2 ya. Jadi P4 ditambah Cl2 akan menghasilkan PCl3 ya, fosfor triklorida. Nah, di sini reaksinya belum setara. Langkah pertama, kita reaksikan atau kita setarakan dulu reaksinya. Ya, di kiri ada P-nya 4, di kanan baru ada 1, maka kita tambahkan 4 di depan koefisien ya. Artinya sekarang jumlah P-nya sudah sama-sama 4. Jumlah Cl-nya di kanan ada 12, di kiri tadi masih 1 ya di sini. Nah, maka agar sama-sama 12, yang di kiri kita kalikan dengan 6 ya. 6 Cl2 artinya ada 12 atom Cl. Di kanan juga ada 12 atom Cl. Oke, tahapan pertama selesai ya. Reaksinya sudah setara. Yang kedua, kita tentukan mol masing-masing reaktan agar kita bisa agar kita bisa menentukan reaksi pembatas. Nah, tadi soal dikatakan masanya ada 12 gram. Ya, maka untuk menentukan molnya, massa dibagi dengan MR. Ya, MR-nya 123,88 gram per mol. Nah, maka di sini 12 gram dibagi 123,88 dapat 0,096 mol fosfor. Nah, sedangkan untuk gas klor ada 35 gram, kita bagi dengan MR-nya yaitu 71 gram, dapatlah molnya 0,493. Nah, ini jangan dibandingkan dahulu ya. Jangan langsung dibandingkan 0,493 dengan 0,096. Oh, artinya fosfor sebagai reaksi pembatas. Ingat di sini koefisien. Ya, ingat 0,493 mol Cl2 ini untuk 6 mol Cl2.
Artinya untuk 1 mol Cl2 kita perlu bagi dengan koefisiennya, didapatkanlah sebanyak 0,082. Ya. Jadi ini kita bandingkan 0,082 dengan 0,096 mol fosfor. Ya, fosfor tidak perlu kita bagi karena koefisiennya hanya 1 ya. Artinya ini mewakili mol dari si P4. Sedangkan yang untuk 0,49 ini kan mol untuk 6 Cl2 ya. Untuk 1 Cl2-nya kita bagi dengan 6 dapat 0,082. Nah, ini kita bandingkan dengan mol fosfor. Ya, yang paling kecil adalah si Cl2. Ya, artinya Cl2 di sini sebagai pereaksi pembatas. Karena dia sebagai pereaksi pembatas, artinya jumlah PCl3 yang terbentuk itu tergantung kepada jumlah Cl2. Nah, sudah dapat reaksi pembatas, maka langkah selanjutnya adalah kita bandingkan molnya tadi. Ya, jadi dari mol Cl2 kita bisa cari mol PCl3, dari mol PCl3 kita bisa dapatkan massa PCl3. Ya, diingat kenapa kita gunakan mol Cl2 sebagai patokan, karena dia sebagai pereaksi pembatas. Artinya dia yang paling cepat atau paling sedikit jumlahnya, dia yang paling cepat habis bereaksi. Nah, kita bandingkan koefisien, ingat kalau mol ke mol itu kita bandingkan koefisien. Ya, koefisien yang ditanya itu si PCl3, koefisiennya 4. Ya, maka 4 dibagi dengan koefisien Cl2 ya, yang pereaksi pembatas. Koefisiennya ada 6, maka 4/6 dikali dengan mol Cl2 tadi, 0,493. Dapatlah molnya 0,329 mol. Jadi ini mol dari si produk yang dihasilkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa massa yang terbentuk? Ya, maka mol kita ubah ke massa, kita kalikan dengan MR-nya. Ya, mol dikali MR dapatlah massa. Ternyata secara teoritis, tadi ya, sebanyak 15 gram P4 dengan 30 gram Cl2 tadi menghasilkan 45,22 gram PCl3. Nah, kita lihat tadi di percobaan dapatnya adalah 42,4. Nah, maka kita bisa hitung persen hasil kita berapa ya. Jadi kita bagi hasil secara percobaan dibagi dengan hasil secara teori di sini dikali 100% dapatlah 93,76%. Nah, jadi di sini kalau kita cek berarti ada sekitar mungkin ada 6,3% produk yang tidak terbentuk. Nah, tidak terbentuk tadi bisa dikarenakan mungkin pada saat mengumpulkan produknya ada terjadi penguapan atau produknya masih tertinggal di peralatan dan sebagainya. Ya, ini produk tidak terbentuk. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai persen hasil atau kita kenal juga sebagai rendemen biasanya ya. Kita bandingkan antara hasil yang didapat dan hasil secara teori, kita kalikan 100%. Oke, bagaimana untuk yang hasil reaksi bisa dipahami? Jadi ini bertahap ya. Jadi ini ada kaitannya dengan persamaan reaksi, ada kaitannya dengan pereaksi pembatas, sampai di akhirnya nanti mentoknya adalah kita menentukan persen hasil. Ya, sebelum saya tutup kuliahnya, saya mau coba dulu kalian mengerjakan soal yang nomor 1. Ya, tolong kerjakan soal yang nomor 1 untuk latihan ya, menentukan pereaksi pembatas dan juga persen hasil. Ya, saya beri waktu sampai pukul 15 ya. Tolong semuanya mengerjakan yang soal nomor 1. Ya. Saya sebutkan soalnya di sini titanium adalah logam yang kuat, ringan dan tahan terhadap korosi. Nah, logam titanium ini biasanya banyak digunakan dalam pembuatan roket, pesawat, mesin jet, dan juga rangka sepeda. Nah, logam ini bisa diperoleh dari reaksi berikut. Ya, TiCl4 atau titanium tetraklorida ditambahkan dengan magnesium di sini menghasilkan logam titanium Ti
ditambah dengan 2 MgCl2. Nah, jadi kalau saya lihat reaksinya sudah setara ya. Jadi kalian sudah bisa skip tahap yang pertama ya, yaitu mereaksikan atau menyetarakan reaksi ya. Nah, dalam suatu operasi industri ternyata 3,5 kg TiCl4 jika direaksikan dengan 1,13 kg Mg. Ya, jadi satu operasi industri ini direaksikan 3,5 kg TiCl4 dengan 1,13 kg Mg. Nah, pertanyaannya adalah hitung hasil teoritis logam Ti yang dihasilkan. Ya, yang pertama, menentukan berapa massa Ti yang dihasilkan. Pertanyaan yang kedua, hitunglah persen hasil ya jika ternyata didapatkan sebanyak 0,7 kg Ti. Artinya 0,7 kg ini hasil secara percobaan. Nah, ini dibandingkan nanti dengan hasil secara teori yang nomor A. Nah, silakan dikerjakan. Saya beri waktu selama 10 menit. Aku lihat kita yang caranya, Bu, pengen di screenshot. Oke, ini tahapannya ya. Tahapan yang pertama, tuliskan persamaan reaksi setara. Yang kedua, tentukan reaksi pembatas. Yang ketiga, tentukan hasil secara teori. Yang keempat, tentukan persen hasil. Nah, yang tahapan pertama kita sudah lewati ya, karena persamaannya sudah setara. Nah, maka yang ditentukan selanjutnya adalah menentukan reaksi pembatas, ya, perbandingan mol. Ya, jadi tentukan mol dari masing-masing reaktan tadi, si TiCl4 dengan Mg. Kemudian dapat reaksi pembatasnya, kalian bisa cari hubungan mol dengan produk. Nah, setelah dapat mol produknya berapa, bisa ditentukan massa produk. Oke, yang mau screenshot, mau dari mana? Dari sini? Udah, Bu, tadi, Bu. Sambil jalan. Oke. Saya balik Lihat ke soal. soalnya. Oke, ini. Bu, soalnya. Oke.
Waktunya habis. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan? Soal nomor 1. Saya udah, Bu. Oke, Jaka sudah, yang lain? Yang lain ada yang sudah selesai? Ini soal saya sudah tuliskan ya, masing-masing MR, TI, CL4 itu berapa, TI itu AR-nya berapa, MG AR-nya berapa. Ada yang sudah selesai mengerjakan selain Jaka?
Belum, Bu. Belum? Ada yang selesai mengerjakan? Belum, Bu. Belum, Oke. Bu. Oke, saya beri tambahan waktu 5 menit ya.
Oke, bagaimana? Sudah ada yang selesai mengerjakan soal nomor 1? Halo? Masih ada mahasiswa saya kan di sini? Masih Bu. Masih ada, Bu. Ini teh masih bingung Bu. Oke, tadi yang sudah berhasil menjawab siapa? Siapa yang sudah berhasil menjawab pertanyaan nomor 1? Nggak ada? Belum ada? Satu pun? Aku, Bu. Oke, Jaka. Oke, Jaka, bisa dijelaskan ini untuk soal nomor 1 bagaimana Jaka menjawab, kemudian hasilnya berapa? Izin share screen, Bu. Ya. Itu, Bu, hasilnya. Oke, bisa di Zoom nggak? Oke. Oke, silakan dijelaskan, Jaka. Jadi dicari dulu mall-nya, Bu. Hmm. Antara TICL 4 sama 2 mg. Hmm. Tapi di situ kan masanya masih kilogram ya, Bu. Ya. Dijadiin ke gram dulu. Kenapa dijadikan ke gram? Karena massa molekulnya kan gram per mol. Ya, jadi yang lain perhatikan untuk perhitungan tolong dicek apakah satuannya sudah sama atau tidak. Ya, kalau misalnya nanti satuan dari MR kan itu sudah pasti ya gram per mol gitu. Nah, maka agar kita bisa menentukan mol dari TiCl4, maka masanya juga kita ubah menjadi gram. Ya, jadi 3,5 kg lanjut. Lanjut. Itu MTICL4 189,6 hasilnya 18,4 mol. Terus kalau yang MG 1,13 kg itu 1130 gram dibagi 24,31 gram hasilnya 46,48. Tapi itu kan buat 2 mg jadi dibagi 2 hasilnya itu tinggal ditulis, Bu. Ya, 23,24. Ya, Bu. Nah, jadi ya, Jadi reaksi perhatikan di sini. pembatasnya yang Ya. 18,4 mol. Ya, jadi reaksi pembatasnya adalah si TiCl4 ya, karena jumlah molnya lebih sedikit. Ingat di sini kenapa 18,4 tidak dibagi dengan koefisien, karena koefisiennya 1 ya, 1 TiCl4. Sedangkan Mg tadi 46,48 itu untuk 2 Mg. Nah, berarti untuk 1 Mg-nya adalah 46,48 dibagi 2 yaitu 23,24. Nah, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan TiCl4. Artinya TiCl4 di sini molnya paling sedikit, dia sebagai pereaksi pembatas. Oke, lanjut ya, Kak. Nah, terus buat cari yang A itu, kan lihat perbandingannya TiCl4 sama TI. Perbandingannya 1:1. Jadi langsung pakai molnya TiCl4 Ya. dikali AR-nya TI.
Jadi mol TI-nya sama dengan mol TI Cl4 ya, yaitu 18,4 mol. Ya, jadi di sini kan Jaka bikinnya nggak teratur ya, maksudnya ini masanya belum tahu molnya yang mana gitu ya. Nah, jadi biar lebih jelas nanti untuk yang lain setelah dapat reaksi pembatas kan kita akan menentukan massa dari TI ya. Maka bandingkan koefisiennya karena 1:1 maka dapat molnya sama dengan mol TI Cl4 yaitu 18,4 mol. Nah, 18,4 mol TI kita cari masanya ya, mencari masanya dengan mengkonversi atau mengkalikan dengan AR-nya ya. AR TI tadi sudah saya tampilkan ya di layar. Nah, dapatlah masanya berapa jadinya massa produknya? Secara perhitungan berapa TI yang terbentuk? Oh, itu teh kan harusnya teh 8 berapa gitu Bu, terus dikali 1000 biar jadi kilogram lagi Bu. Ya, jadi ingat ya, di soal kan itu, di jawabannya tadi molnya adalah 18,4 mol ya. Karena kita ingin mengubahnya ke massa, kita kali dengan AR, yang mana AR itu satuannya kan gram per mol. Artinya massa yang kita dapatkan satuannya masih dalam bentuk gram, ya sekitar 800-an gram gitu. Nah, untuk membandingkan dengan hasil yang dapatkan secara percobaan, karena diketahui sebanyak 0,7 kg, maka hasil secara teori bisa kita ganti menjadi kilogram juga, atau kita juga bisa ganti 0,7 kg menjadi gram. Ya, yang penting kalau kita membandingkan ya hasil secara percobaan dengan hasil secara teori, satuannya harus sama. Kalau pakai gram, gram semua. Kalau pakai kilogram, kilogram semua. Ya. Ini dilihat yang di lembar jawaban Jaka, ini yang B, 0,7 dibagi 0,8, artinya 0,7 hasil secara percobaan, 0,8 hasil secara teori. Ya, dikali 100% dapat sekitar 87,5%. Ya, untuk hasil ini mungkin nanti akan beda-beda ya, tergantung kalian pembulatannya seperti apa. Tapi di sini saya tekankan adalah kalian tahu tahapan-tahapannya sampai didapatkan persen tersebut. Ya, jadi caranya tadi yang pertama kita setarakan dulu reaksinya, kemudian kita tentukan mol dari masing-masing reaktan. Setelah dapat mol masing-masing, kita cari, kita bandingkan mana yang mol reaksi pembatas, ya, mana yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, dapat reaksi pembatas, maka dia kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan jumlah produk yang terbentuk. Ya, dapat mol produk, dari mol kita ubah ke massa, dapat massa produk, kita bandingkan massa produk dengan massa percobaan, dapatlah persen hasilnya. Oke, yang lain gimana? Bisa mengikuti? Bisa, Bu. Ya, terima kasih Jaka. Ya, Jadi Bu. untuk yang lain yang masih belum paham, nanti bisa dikerjakan lagi contoh soalnya. Kemudian kalau mungkin ada yang Bu saya masih belum paham gitu ya, bisa tanya ke temannya. Saya rasa di sini anak elektro pada solid ya, maksudnya nggak ada yang pelit gitu untuk mengajarkan teman-temannya yang masih kurang paham. Ya, nah jadi saya harap di sini yang belum paham bisa nanti belajar kelompok atau tanya ke temannya, rajin-rajin membahas soal atau mengerjakan soal biar lebih paham. Ya, untuk tugas ingat yang kemarin saya share di Google Classroom itu kan yang dikerjakan masih yang persamaan kimia, ya itu kan ada 2 atau 3 soal lagi gitu yang mengenai jumlah reaktan dan juga reaksi pembatas. Nah, tolong dikerjakan 3 soal yang itu. Kemudian ada latihan soal juga yang saya masukkan di dalam PPT ya. Nanti saya akan share lagi PPT-nya di Google Classroom. Tolong dikerjakan tugasnya ya untuk semakin memahami ya materi hari ini. Jadi ingat untuk 2 SKS itu artinya 2 kali 50 menit tatap muka ditambah 2 kali 60 belajar mandiri. Ya, jadi di sini lebih banyak waktu yang diperlukan untuk kalian belajar secara mandiri ya dibandingkan dengan tatap muka. Jadi di sini saya harapkan jika ada waktu, bukan jika ada sih, tapi luangkanlah waktu ya untuk mengerjakan soal-soal atau membaca lagi materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Ya, itu untuk memudahkan semakin mengingat ya, semakin nempel materinya di kepala.
saya rasa cukup untuk hari ini karena sudah lewat juga jamnya. Maaf, saya ngambil 18 menit waktunya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup kuliahnya? Buat deadline-nya kapan, Bu? Nanti saya akan beritahu di Google Classroom ya untuk deadline-nya. Oh, baik, Bu. Siap, Bu. Ya. Bu, kemarin Untuk aku temannya telat, yang Bu, tugas sebelumnya. Oh iya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, tapi lebih baik lagi kalau on time. Ya, Oke, Bu. ya. Untuk teman-temannya mungkin ada yang baru bergabung kemarin, baru masuk di minggu kemarin atau minggu ini ya, saya lupa gitu. Ada yang izin baru masuk perkuliahan. Nanti dikasih tahu saja tugas-tugasnya apa, atau berikan link Google Classroom-nya ya, agar dia bisa melihat materi dan juga soal-soal yang saya berikan. Oke. Baik. Sekarang jumlah total teknik elektro sekarang ada berapa mahasiswanya? Ada 42, Bu. 42 yang aktif ya? Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar. 2 minggu lagi kita UTS. Ya, tidak terasa ini pertemuan 5, masih ada pertemuan 6, 7, pertemuan ke-8 kita akan UTS. Nah, untuk materi UTS itu dari awal ya, dari materi dan unsur sampai ke pertemuan 7 nanti kalau bisa kita sudah masuk ke gas ya. Nah, ini nanti tolong diingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, jangan belajarnya 1 hari sebelum UTS. Nah, kasihan ya, kasihan otaknya nanti stres gitu. Ya, saya tutup untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama semua. Terima kasih, Bu.